Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rencana campuran. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas komponen-komponen penyusun beton, yaitu ada semen, air, pasir, kerikil, dan aditif. Sekarang kita akan membicarakan tentang rencana pencampuran. Ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat rencana campuran, ada hal-hal yang mendasari ya kenapa kita membuat rencana campuran itu. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah workability, dan yang ketiga adalah kekuatan dan keawetan. Nah, tiga hal ini yang menjadi pertimbangan kita kenapa kita membuat rencana campuran. Supaya apa ini ekonomi? Supaya campuran yang kita buat itu tidak terlalu boros. Ya, tidak terlalu boros, itu, baik di dalam penggunaan materialnya maupun dalam segi nanti di total menjadi harganya. Kalau harganya terlalu mahal, maka tidak akan laku dijual ya. Kalau harganya terlalu murah, ada kemungkinan kualitasnya tidak terpenuhi. Nah, sehingga faktor ekonomi ini penting sekali. Jadi gini, misalkan gini, ada orang yang mau membeli beton, mutunya 25, harganya misalkan 500.000. Ternyata setelah datang, mutunya itu adalah yang didapat itu adalah 35 atau 30, jadi jauh lebih besar daripada 25, jadi 35 atau 30 MPa. Bagi si pembeli, itu nggak ada untungnya juga. Ya, nggak ada untungnya juga. Kenapa? Di dalam perencanaan desain desain sebuah struktur bangunan sudah direncanakan dengan faktor keselamatan bahwa mutu betonnya itu 25. Kalau Anda ngasih 30 atau 35 ya bagi dia ya nggak ada untungnya, bukan berarti bangunannya menjadi kuat, enggak. Ya lebih kuat iya, tapi nggak perlu karena dengan 25 itu bangunannya sudah kuat. Gitu. Jadi nggak ada untungnya bagi pembeli. Nah, bagi penjual ini rugi. Rugi sekali karena apa? 25 dan 35 itu penggunaan materialnya berbeda. Jumlah penggunaan material untuk yang 35 terutama komponen semennya itu jauh lebih banyak daripada yang 25. Jadi kalau misalkan yang 25 itu menggunakan semen itu 300 kilo, kalau yang 375 yang 30 atau 35 itu menggunakan semen 375 kilo, maka kita rugi 75 kilogram semen per kubiknya. Atau satu sak atau dua kantong semen per kubiknya. Nah, bayangkan kalau ini kita kalikan ribuan, harganya kan menjadi sangat mahal sekali. Ya, ini yang jadi pertimbangan faktor ekonomi. Belum lagi kalau mutunya tidak sesuai, terjadi klaim ya, penuntutan dari pihak pembeli, itu akan mengakibatkan biaya sangat besar sekali. Oleh karena itu, perlu sekali membuat perencanaan campuran yang tepat supaya nilai ekonomis dari si beton itu menjadi masuk akal, ya, menjadi bagus nilai ekonomisnya. Yang kedua terkait dengan workability. Ya, workability itu kemudahan beton untuk diaduk, diangkut, dicor. Itu kalau kita tidak merencanakan, maka kita nggak tahu workability kita seperti apa. Oleh karena itu, perlu sekali kita melakukan perencanaan supaya jumlah air yang digunakan itu berapa, nanti akibatnya selamnya menjadi berapa, atau kelacakannya menjadi gimana. Kalau kita menggunakan aditif, bagaimana nanti jumlahnya berapa banyak, supaya aditif itu bisa membuat beton itu kinerjanya menjadi jauh lebih baik. Nah, itu penting sekali, karena kalau beton kita workability-nya jelek, itu akan menyulitkan ya, akan menyulitkan tuh pekerja untuk menuangkan ya beton ke dalam cetakan. Kesulitan di dalam memadatkan.
Nah, kalau kesulitan penuangan, kesulitan pemadatan itu didapat, maka akan berakibat penurunan mutu beton. Ya, akan berakibat penurunan mutu beton. Nah, kalau mutu betonnya turun, nah itu akan berakibat kekuatannya tidak memenuhi spesifikasi dari pemesan. Nah, nanti Anda akan dituntut balik lagi ke nilai ekonomi lagi nanti ke sini. Nah, sehingga penting sekali ini ya workability ini supaya betonnya itu supaya mudah dituang, ya mudah dipadatkan tanpa memerlukan banyak energi dan hasilnya menjadi baik. Dan yang terakhir yang utama adalah kekuatan dan keamanan. Ini adalah tujuan utama membuat rencana campuran ini, kekuatan ini, ya, kekuatan ini. Jadi setiap beton itu yang dituju ini kekuatannya. Mungkin ininya bisa mahal, ini mungkinnya tidak bagus, tapi kalau kekuatannya ini masuk, itu semua orang akan diem semua. Apalagi kalau ininya ekonominya murah, bagus, utility-nya bagus, kekuatannya nggak masuk, ini semua dua ini menjadi berantakan semua, jadi menjadi tidak berlaku. Nah, yaitu kekuatan itu adalah ujungnya daripada beton. Kekuatan. Jadi terakhir-terakhir orang itu akan meninjau kekuatannya. Ya, ini penting sekali. Kalau keawatan perlu waktu yang sangat lama untuk mengetahuinya. Tapi kalau dalam waktu singkat, ya sudah menunjukkan gejala ke arah tidak awet, misalkan terjadi penyusutan, terjadi deformasi, nah, maka itu akan sangat berpengaruh ya terhadap kesemuanya. Jadi kalau betonnya itu baik, ya pembuatannya baik, hasilnya baik, maka keawetan ini pengukurannya akan memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Jadi 3 hal ini adalah hal yang utama yang mendasari orang membuat rencana campuran. Nah, pada saat kita melakukan perencanaan campuran, yang pertama dilakukan orang itu biasanya adalah ini. Menentukan perbandingan air dan semen, ya, perbandingan air semen. Nah, oleh Duff Abram diformulakan seperti ini, A per B pangkat 1,5 A per S, ya. Ini kuat tekan, ya, dalam bentuk kubus. Ini tetapan, ini perbandingan A per S, ya, perbandingannya. Nah, ini faktor air semen itu didapat dari sini. Kita mau membuat beton mutunya berapa? Ini ya, misalkan masukkan di sini. Kalau satuannya LB per inch square, ya di sini harus disesuaikan. Kalau 300 megapascal atau 30 megapascal, itu berapa LB per inch square. A-nya ada, B-nya ada, kita bisa mendapatkan water cement ratio. Sehingga kekuatan dari beton, ya kekuatan dari beton itu ditentukan dari water cement ratio. Nah, kalau kita perhatikan formula ini, kalau kita buat dalam bentuk grafik, ya, maka grafiknya itu akan bentuknya seperti ini. Kalau kita buat dalam bentuk grafik, ini adalah kekuatannya, ini adalah A per S-nya, ya. Ini grafiknya, ini kayak gini. Nah, artinya apa seperti ini kalau grafik ini ya? Jadi ini kalau diplot tuh jadinya kayak gini. Nah, artinya apa? Artinya kalau perbandingan air dan semennya itu semakin besar, maka kekuatannya akan semakin turun. Oleh karena itu perbandingan air dan semen itu sangat diperhatikan di dalam perencanaan campuran. Karena perhatikan ini rumus ini jelas banget mengatakan bahwa semakin besar perbandingan air dan semennya, ini mutunya turun, fungsinya seperti ini. Ya, jadi yang mempengaruhi mutu beton, kekuatan beton itu adalah perbandingan jumlah air dan semen. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita sudah menghitung berapa pasta yang terbentuk, berapa pori-pori yang terbentuk, pori-pori kapiler atau pori-pori gel, ya, yang terbentuk. Nah, itu akan sangat mempengaruhi dari mutu beton. Nah, dalam membuat rencana campuran, maka kita perlu mengetahui yang pertama, informasi sifat-sifat bahan penyusunnya, yaitu pasirnya, semennya, kerikilnya, airnya, semennya produksi siapa,
semennya tipe berapa, kehalusannya berapa, propertisnya kayak apa tuh semen ini, dalam umur 3 hari kekuatan yang mampu dihasilkan berapa, itu harus tahu. Kemudian kerikilnya, kadar airnya, kadar lumpurnya, berat jenisnya, penyerapannya, kemudian analisa saringannya, ini semua harus tahu ya, baik air, pasir maupun kerikil. Demikian juga dengan airnya, air yang kita gunakan sumbernya dari mana? Ya, air sumur atau air ladeng ya, atau air PDAM atau yang lainnya, air yang lainnya. Nah, ini sifat-sifat bahan penyusun ini penting sekali ketahui karena apa? Beton itu dipengaruhi oleh sifat-sifat bahan penyusunnya. Kemudian tadi ini kuat tekan yang direncanakan menggunakan silinder, apa FC aksen atau kubus itu apa? Sigma BK ya, ini Sigma BK ini ya, atau ya FC aksen atau Sigma BK ini silinder, ini kubus. Pemilihan selam ini ya berapa nilainya, kemudian ukuran agregat maksimumnya, kemarin kita sudah membicarakan diameter agregat maksimum. Ini perkiraan jumlah air dan kandungan udara ya, jumlah airnya berapa ya, faktor air semennya berapa, ini tadi ya, faktor air semen kaitannya dengan mutu ini. Kalau mutu ada, faktor air semen ada, maka kita bisa menghitung jumlah semennya, ya kan? Kemudian ngitung kadar pasirnya, hitung kadar kerikilnya, ya ini pasir, ini kerikil, kemudian kita koreksi. Ya, kenapa perlu kita koreksi? Karena material dari beton itu kan ada di daerah terbuka, kena sinar matahari, bahkan juga kena kehujanan. Berapa kadar air yang ada di dalamnya karena sinar matahari atau karena kehujanan, nah itu yang perlu kita koreksi karena air yang digunakan, yang kita hitung di dalam desain ini, benar-benar air yang hanya untuk terjadinya reaksi hidrasi, bukan untuk membasahi material, bukan untuk membasahi adukan, tapi hanya untuk terjadinya reaksi hidrasi antara air dan semen. Ya, ini adalah informasi awal yang harus diketahui dalam perencanaan campuran. Nah, dalam perencanaan campuran ini ada 3, ada ICI, ada BS standar, ada SNI. Kita hanya membicarakan yang 2 ini, SNI dan ICI saja. Ya, nah sekarang kita masuk ke dalam SNI. Di dalam metode SNI kita harus mengenal definisi ya, terlebih dahulu beberapa hal harus kita ketahui, yaitu pertama adalah deviasi standar atau standar deviasi adalah nilai deviasi standar dapat diperoleh jika fasilitas produk beton mempunyai catatan hasil uji. Ya, kalau kalian sudah ambil mata kuliah statistika dan probabilitas, maka tidak asing lagi dengan kata deviasi standar. Bagaimana memperolehnya? Deviasi standar itu bisa di S sama dengan apa? Akar sigma ya, gini ya, X I min X rata-rata kuadrat ya, kayak gini ya, per N min 1. Nah, ini untuk mencari standar deviasi. Jadi ini standar deviasi itu ada kalau kita mempunyai jumlah sampel tertentu X ya, ini pengujiannya rata-rata. Jika fasilitas produksi beton tidak mempunyai catatan hasil uji, jadi X-nya itu nggak ada. Jadi ada X1, X2, X3, misalkan dan seterusnya ya, dan seterusnya ini misalkan ini 25, ini 28, ini sama dengan 26, dan seterusnya ya gitu. Nah itu catatan hasil uji. Kalau kita nggak punya nih, tidak mempunyai catatan hasil uji atau mempunyai catatan hasil uji sebanyak 15 sampai 29 coba uji, maka deviasi standar ditentukan sebagai hasil perkalian antara nilai deviasi standar dengan faktor modifikasi. Jika fasilitas produksi beton tidak mempunyai catatan hasil uji atau mempunyai catatan hasil uji sebanyak 15 sampai 29 coba uji, maka deviasi standar ditentukan sebagai hasil perkalian antara nilai yang deviasi standar dengan faktor modifikasi. Ya, kita lihat ya. Nah ini
Kalau faktor motivasi untuk jika jumlah pengujian kurang dari 30. Ya. Kalau tadi X1, X2-nya ini ya, X1 ya, dan seterusnya kita hanya punya dari sampai X11 saja. Ya, pengujiannya. Ini yang tadi 25, kemudian 28 dan seterusnya, ini misalkan 27 ya, seperti ini. Nah, ini kan cuma sampai 11, kurang dari 15. Maka gunakan tabel berikut ini. Ya. Kurang dari contoh gunakan tabel berikutnya, nanti ada tabel berikutnya. Tapi kalau hanya kita punya 15 nih ya, X sampai X15. Ya, sekarang kalau sampai X15, sekarang gini. X1 sampai X15 kita ada. Maka kita cari standar deviasi pakai rumus yang tadi. Ya, rumus yang tadi ada enggak? Nah, standar deviasi rumus yang tadi X1 min X rata-rata ya kita sudah dapat. Kemudian dikalikan ini. Kalikan ini. Jadi standar deviasinya itu yang kita pakai. Yang kedua, kalau cuma 20 ya, contohnya X-nya sampai X1 sampai 20. Ya, maka kita menggunakan ini. Cari standar deviasinya dulu, kemudian dikalikan ini, maka standar deviasi itu yang kita pakai. Jadi S-nya itu adalah S yang kita hitung tadi, kalikan faktor modifikasi ini. Pak Wi tulis faktor modifikasi aja, gitu, FM. Bukan modifikasi tulisan, tapi faktor modifikasi F besar aja. Ya, dikalikan. SD yang tadi, pakai rumus 1 sampai 15 atau sampai 10, kalikan ini. Demikiannya juga. Kalau contohnya 30 atau lebih, kalikan 1. Ya, jadi atau sama saja. Ini sudah datanya sudah cukup dipakai. Kalau nilainya 30 ini. Tidak perlu seperti ini, kalau kali 1 tetap sama. Ya, ini sekarang kalau contohnya kurang dari 15. Nah, ini apa nih? Ya, ini tadi. Metode ini. Bagaimana kita menentukan kuat tekan karakteristik dan kuat tekan rata-rata perlu. Ya, kuat tekan karakteristik FC-nya, ini tadi yang kita tentukan mutu beton. Ya, ini adalah kuat tekan karakteristik, ini mutu betonnya, dan ini adalah perencanaan kita lah. S-nya ini tadi yang kita cari tadi, S-nya ini tadi adalah yang SD kalikan FM ini tadi ya, SD-nya ini masuk sini tadi. Ya. Kita mau ini atau ini ya, pilih yang terbesar. Ya, pilih yang terbesar. S-nya, FC-nya ini berdasarkan mutunya. Kita mau mutu berapa? Ini 30 MPa, ya udah ini kita masukkan 30 MPa. Desainnya kita buat ya, lebih ini desainnya ya, kita buat. Nah, kalau tidak tersedia kuat tekan rata perlu, jika tidak tersedia data untuk menetapkannya. Kalau tidak ada data, jadi kita tidak mempunyai X1 sampai X seterusnya, XI, ini kita nggak ada datanya, ya ini kita nggak ada datanya, pakai ini aja. Ya, kalau persyaratan kuat tekan, kalau mutunya kurang dari 21 MPa, maka FCR-nya ini. Ini FCR nih. FCR sama dengan ini juga FCR ya, sama dengan ini juga FCR sama dengan ini ya, FCR sama dengan ini. Kalau kita menggunakan 1, 2, 3 ini ya, ini kalau kita merancangnya hanya 21 kurang dari 21, misalnya 20 MPa, ya udah FCR-nya berarti 20 tambah jadi, artinya kalau misalkan FC-nya 20 maka menjadi 27. Jadi misalkan kalau ini 20 tambah 7 ya, menjadi 27. Kita rancang 27. Kalau FCR-nya ini ya sama, kalau ini 35 ya kita tinggal tambah. Entar 21, 25 ya kita 23 tambah. Kalau di sini 3 lebih dari 35, 37, 38 itu ya tinggal ditambah. Ya FCR-nya. Nah, ini adalah perkiraan jumlah air yang digunakan untuk terjadi reaksi hidrasi. Jumlah airnya berapa banyak yang digunakan untuk terjadi reaksi hidrasi. Ya, ini adalah ukuran agregat maksimumnya. Ya, ini adalah nilai selamnya. Ya, nilai selamnya. Selam yang dikehendaki biasanya itu sekitar
7 cm. 7 cm itu berarti di sini ya, ini 60 mili sampai 180 mili. Jadi ini ya kebanyakan kita menggunakan yang ini. Ya, kebanyakan menggunakan yang ini. Nah, ukuran agregat maksimal itu kalau nggak yang satu ini 20 ya 40. Ini 38 itu maksudnya 40. Nah, ini pasir dan kerikil ya. Kalau pasir itu WH, kalau kerikil itu WK ya. WH agregat halus, WK agregat kasar. Jadi kalau pasirnya 195, kerikilnya adalah 225. Kalau ukuran agregatnya 40, berarti pasirnya 175, kerikilnya 205. Masukkan ke sini kita akan mendapatkan jumlah pasir. Misalkan ya ini. Ya, misalkan 2/3 ya, gini kali berapa nih? 175 ya. 175 ditambah 1/3 kali 205. Dapatnya berapa ini? Ya, sama dengan ini A-nya misalkan 208 gitu ya. 208 misalkan dapat ini. Ya, ini penggunaan airnya 208 kubik ya per meter kubik. Sekarang contoh ya. Contohnya kita mendesain rencana campuran. Kalau berat jenis, ya ini kita sudah tentukan berat jenis pasir, berat jenis kerikil, ya kita dari propertiesnya ya, kadar airnya nggak ada, kadar lumpurnya ini memenuhi syarat, penyerapannya ini, zonanya kita nggak ada ya, misalkan zonanya oke semualah, anggap saja situ. Berapa jumlah pasir dan semen dan kerikil yang kita perlukan, kita lihat. Kuat tekan karakteristik, kita tentuin aja nih, misalkan kuat tekan karakteristik kita minta 30 megapascal, seperti ini. Standar deviasinya, nah ya, standar deviasinya ini gimana? Ada nggak data sebelumnya? Ya misalkan ada data ya, ada data berarti ini ya, misalkan standar deviasinya kita dapat datanya dari 20 benda uji. Ya, 20 benda uji itu standar deviasinya SD-nya ya. SD-nya misalkan kita dapatkan 5. Ya, dari 20 benda uji. Standar deviasi modifikasinya berapa? Kalau 20 benda uji kali berapa tadi? Kalau 20 benda uji itu ya kalikan 1,08 ini. Ya, dikalikan 1,08. Kita tuliskan ini. 5 kali 1,8. Ini menjadi berapa ini? 5 kali 5,4. Nah, kuat tekan rata-rata perlunya jadi berapa? Ya, FCR. Ini FCR-nya ya. Ini kan FCR, ini FC-nya. Masukin ke ini 5 ya. 5, masukin ke 5 ke rumus ini. Kalau ininya 5,4 menjadi berapa? Ini tadi berapa? 30 ya. 30 ditambah 1,34 kali 5,4. Oke. Pak Wid coba bantu hitung. Dan ini pakai kalkulatornya Pak Wid. Kita lihat ya. 1,34 kali 5,4 sama dengan 7,236 tambah 30 sama dengan 37,236. Kalau kita menggunakan ini, hasil FCR-nya adalah 37,236 ya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Oke. Sebentar. Ya, iya. Iya. Ya, jadi ya selanjutnya ya. Selanjutnya, jadi tadi ini berapa tadi? Berapa tadi ya? 37,236. 37,236. Oke ya.
Selanjutnya kalau kita menggunakan yang ini yaitu 30, jadi 2,33 ya. Kalkulatornya 2,33 kali 5,4 sama dengan ini kurangi 3,5 sama dengan ditambah 30 ya sama dengan berapa ini 39,08. Nah, berarti kita pakai ini. Pakai yang ini ya, kira-kira 39. Pilih yang besar kan gitu ya. Kita pakai yang ini 39. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini 39. Ini 39 MPa. Ya, jenis semen tipe 1, jenis agregatnya batu pecah, jenis agregat halusnya ini ya. Kemudian agregat alami, faktor air semen bebas, faktor air semen maksimum. Ya, faktor air semen bebasnya FAS-nya kita hitung ya. Pakai persamaan FAS-nya bisa pakai persamaan ini 30 per 20 plus FCR. Nah, 30 per 20 per FCR. Nah, kalau tadi FCR-nya adalah 39, ya jadi 30 dibagi 59, itu hasilnya berapa ya. Jadi misalkan 30 dibagi 59. 30 dibagi 59 sama dengan 0,5 ya, misalkan 0,51 ya, 0,51. Ini faktor air semen bebas. Nah, faktor air semen maksimum itu ditetapkan, misalkan ini 0,55. Maksimumnya 0,55, kita dapatnya 0,51, berarti ini dipakai. Ya, kalau lebih besar dari ini ya nggak boleh, berarti harus pakai ini 0,55. Ternyata kita dapatnya 0,57 ya, kita harus pakainya 0,55. Selamnya kita pakai 7 ya. Ukuran agregat maksimumnya tadi 38, misalkan kadar air bebasnya dihitung ya 200 berapa nih, 205 lah. Ya, dihitung tadi 2/3 WH sepertiga WK. Kadar semennya dihitung nih 11 bagi 8, 205 dibagi 0,51 ya. 205 dibagi 0,51 sama dengan ya 205 dibagi 205 dibagi 0,51 sama dengan 402 lah gitu ya. Kita coba di sini 402. Ini 205 itu dari hitungan ini tadi. Ya, hitungan ini. Nah, ini 205 nih misalkan ini ya. Hitung aja, masukin aja. Ya, 205 ini ya dapatnya. Coba kalau nggak salah dicek aja ya. 208. Kemudian kadar semen minimum ditetapkan misalkan ini 375 lah. Minimumnya 375, kita dapatnya 402 ya oke lah, ini berarti masuk. Nggak boleh kurang dari ini ya. Nah, berat jenis relatif bahan, kalau semen itu berapa BJ-nya? 31, 50. Pasir tadi ada ya. Pasir dan kerikil tadi berapa nih? Pasir 2561, kerikil 2592 ya. 2561, 25 ini 61 ya, sorry. Ini yang 92. Ya 2592 kerikilnya, pasirnya 2561 ya. Kemudian mana nih? Ini tadi apa nih? Maaf. Oh, salah. Ini salah. Ini perbandingan kadar agregat halus dan kasar yang sudah kita dari penggabungan agregat ya, penggabungan agregat. Ini misalkan ini 35% ya, 35%. Ini 65% ya, 35% sama 65% dari penggabungan agregat. Yang PR-nya itu ya, sudah dikumpulkan belum?
Ya, kemudian pasir ini tadi 2561, BJ-nya ini 2592, ini 1000 ya kan? Ya, betul. Oh, tadi apa sih? Maaf. Jenis salah. Ini enggak di sini, sorry. Enggak di sini posisinya jenis agregat halusnya ya. Nanti dibaca ya jenis. Jadi jenis agregat halus batu pecah, jenis agregat kasar batu pecah, jenis agregat halus pasir alami ya. Kemudian ini kadar agregat halusnya yang tadi 35%, ini 65%. Ya. Dengan volume absolutnya berapa ini tadi pasir semennya ada berapa? 402 dibagi berat jenisnya, semuanya 402 dibagi 3150 ya, hasilnya 0,1276, misalkan ini 0,2176. Nah, kemudian airnya berapa tadi? 0,205 atau 208 tadi ya, 205 lah, nanti dihitung 208 benar, 208 ya, 208 airnya ya, tadi dibetulin ya, 208. Ini misalkan kadar udaranya 1,5%, 0,015, 1,5%. Di total berapa ini kalau kita total? 5 tambah ini 14, 19 1 atau 7, 8, 9. Ya kan? Ini tambah 1, 3. Ini adalah 2. Jadi 0,2399. Nah, kalau pastanya sekian, agregatnya berapa? 0, jadi ini 1. Berapa nih? 1 dikurangi ini 10 kurangi ini 1, ini 0, ini 2, ini 2. Berapa? 8 ya? 7. Ini bukan 7 tapi 6. Ya. 0,7601 ini jumlah 0, tambah 0, tambah 0, tambah ini 1 kubik ya. Jadi 1 kubik dikurangi ini, 2399, hasilnya 0,7601. Nah, dari sekian ini, pasirnya kan perbandingannya tadi adalah 35 banding 65. Ya kan, 35 banding 65. Nah, 35 banding 65 itu karena berat jenisnya bedanya tidak begitu jauh, ya ini sebenarnya perbandingannya tadi kan perbandingan berat, sekarang diminta perbandingan volume, anggap saja sama. Ya kan, pada berat jenisnya kan 2692, 25, 2692 sama 2691 ya, 2562, 256192. 2561 sama 2592 ya, nggak begitu jauh. Jadi ini perbandingannya dianggap saja sama baik berat maupun volume ya. Jadi kalau perbandingannya ini jumlah total agregatnya 0,7601, maka berapa kerikilnya, berapa pasirnya, volume ya, volume. Jadi volume pasirnya berapa ini? Ya, sebelum ke berat agregat halus, ke volume dulu ya. Volumenya pasir berapa ini? Volumenya pasir berarti kan 35%. 35% kali tadi ya, 35% 100 kan kali 0,7 berapa tadi? 7601. 601. Nah, sama dengan berapa nih? Ya, hitung ya, 0,35 kali 0,76017, sama dengan agregat halusnya 2,66 ya, 0,266. Nah, kerikilnya berapa? Kerikilnya ini 0,266 ya. Ini ada penghapus enggak? Ada eraser pen. Oh, udah hapus semua.
Ya, jadi ini tadi menjadi sorry. Oke. Ya, tadi ini jadi 0,266. Nah, BJ-nya berapa? BJ-nya kan tadi kalikan berat jenisnya adalah 2.562 ya. Kali 0,266 kali 2.562 sama dengan 681 kilo. Kurang lebih ini 681 kilogram. Ya. Berat agregat kasarnya berapa? Jadi 65%, ya kan, 65/100 ya, per 100 kalikan 0,7 berapa tadi? 0,7601 ya. 0,7601 kali 0,65. 0, jadi ini nilainya adalah sama dengan 0,494. Kalau dikalikan berat jenisnya 2592 ya, hasilnya menjadi ya, kalikan 2592 hasilnya menjadi 1280, kurang lebih gitu. 1280. Nah, kita sudah selesai ya. Kita mendapatkan proporsi agregat semennya tadi berapa? 400. Mana tadi? Semennya adalah 402 ya. Semennya 402, airnya 208. Ya, semennya adalah 402 tadi di awal. Ya, airnya 208, pasirnya ini 681, kerikilnya 1280. Nah, ini berat jenisnya berapa ya? Ini dijumlah saja. Ya, 402 tambah 208 tambah 681 tambah 128 ya, 1280. 2571 misalkan seperti itu. Ya, berat jenisnya 2571 kalau nggak salah ngitung ini ya, kalau nggak salah ngitung. Jadi seperti ini. Ya. Nah, itu ya caranya. Jadi semen ini kita dapat dari yang awal ini tadi, hitungan di awal. Semen ini ya, semen ini kadar air bebasnya ini 208. 208 itu dapat ngitungnya dari mana? Dari sini. Ya, ini 208 nih ya. 208. Ya, ini 208 aja nih. Ya, 208 ini. Kenapa pakai ini? Karena tadi itunya apa? 7 cm, ukuran agregatnya 38, ya pakainya 175 kali 205. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, ini enggak ada. Ya, ini enggak ada nih. Ini ya, salah-salah. Oke. Nah, ini semen, air sudah. Itu hitungan semen partikel air. Ya, ini tadi airnya ini 208 nih ya. Ini aja tulisannya biar bagus. Oke. Ya. Ini perbandingan semen, agregat halus kasar. Ini hitungannya yang ini tadi berasal dari 35% ya, 35/100 kali kan volume agregat itu adalah 0,7601, hasilnya ini dikalikan berat jenisnya dapatnya ini.
Ini juga ini yang agregat kasarnya, kalikan berat jenisnya dapatnya ini. Ya, dapatnya yang ini. Nah ini, sorry, yang ini ya. Kemudian ini nilai 2571 itu dari semen, air, pasir, dan terigu. Nah, itu metode SN. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita lanjutkan dengan rencana campuran metode ICI. Nah, ini lebih gampang lagi menggunakan tabel-tabel semuanya. Ya, dalam perencanaan rencana ICA ini kita memerlukan informasi ya yang sama tadi ya, properti dari agregat, cuma di sini kita perlu ada unit weight-nya, berat isi ya agregat kasar, berat jenis agregat halus dan kasar, kapasitas penyerapan ya kan penyerapan agregat halus dan kasar, kemudian nilai SLAM. Ini analisa saringan ya, agregat halus dan kasar, berat isi, berat jenis, dan kapasitas penyerapan. Kemudian pemilihan nilai SLAM. Nah, ini SLAM ini yang rekomendasinya, ya ini aturannya. Prosedurnya, menentukan ukuran butiran maksimum, ini penting. Memperkirakan kadar air dan udara, ini dari awal. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan rasio air dan semen, menghitung jumlah semennya, memperkirakan kadar agregat halus, kasar, memperkirakan kadar agregat halus, pengaturan kelembaban agregat halus dan kasar, kemudian uji coba. Ya, ini langkah-langkahnya seperti itu. Menentukan ukuran agregat halus. Ini adalah tabel 92 ini untuk menentukan kadar udaranya, ya kadar udaranya, kemudian menentukan jumlah airnya ada di sini, ini nilai SLAM, ini jumlah air, ini agregat maksimum. Jadi di sini informasinya ukuran agregat maksimumnya di sini, ya. Kemudian ini nilai SLAM-nya, dan ini adalah jumlah air yang digunakan. Bedanya ini dan ini apa? Yang atas ini kalau tidak ada udara, kalau ini yang ada udara di dalamnya. Kalau tidak ada kadar udara, artinya kita mengeset ini ya, jumlah udaranya itu kecil banget nih. 1,5, 2 bandingkan dengan ini nih. Yang di bawah ini kadar udaranya tinggi. Ya, itu ya. Jadi yang ini yang tidak ada udara, ini ada udaranya. Kalau tidak ada udara, itu kadar udaranya kecil maksudnya. Ini 1 ya, tapi ini gede nih, ada 2,5. Itu maksudnya seperti itu. Ya, ini sama, tapi bagaimana pilihan kita selanjutnya? Ini adalah menentukan perbandingan air dan semen. Ya, kalau mutu betonnya sudah kita tentukan. Kalau yang ada udaranya, ya ada udaranya. Yang ini, yang pertama ini nggak ada ini. Jadi kalau yang ada udaranya hanya mutunya sampai di sini aja 35 ini. Ya, mutunya sampai 35. Tapi yang tidak ada udaranya bisa didesain sampai mutu 45 MPa. Ini adalah kadar airnya. Kalau sini nggak boleh interpolasi ya, nggak boleh interpolasi. Jadi kalau mampunya ya juga hanya sampai di 35 ya desain kita. Kalau yang ini desainnya sampai 45 untuk yang non tanpa udara ya, tanpa udara di dalam. Ini adalah modulus kehalusan ya. Ini untuk menentukan perkiraan jumlah agregat halusnya ya. Volume agregat kasar ya, volume agregat kasar tiap unit volume ya. Ini volume agregat kasarnya. 0, ini ya. Pakai unit weight ya, volume agregat kasarnya itu pakai unit weight. Unit weight itu nilainya pasti kecil, hanya 1.600 atau berapa gitu ya unit weight itu. Ya, di sini unit weight ini adalah modulus kehalusan. Ya, ini ukuran agregat maksimumnya. Ya, ukuran agregat maksimum ini adalah modulus kehalusan, ini volume agregat kasar, setiap satuan volume unit weight. Sekarang contoh aja langsung. Buatlah beton untuk kolom di luar ruangan di atas tanah terkena ya, ini efek freezing and thawing pada umur 28 hari, mempunyai kekuatan 35 MPa, SLAM-nya 25 dengan semen tipe 1. Kadar
agregat dasar, BJ-nya penyerapan, ya, ini unit weight-nya ini. Agregat halus, BJ-nya ini, penyerapannya ini, kadar airnya ini, modulus kehalusannya 2,7. Ya, kita masukkan. Ini ya, BJ-nya 2,65, 2,7, kadar airnya, kadar lumpur penyerapannya 1,3, modulus kehalusannya pasir tadi 2,7. Unit weight-nya 1.600. Nah, ini kita masukkan nih kuat tekan karakteristik, kita mau 35, selamnya antara 25 sampai 30, ukuran agregat maksimumnya 20, kadarnya perhatikan ini. Ya, kadar airnya 165. 35, 165, kita lihat di tabel 92 ya. Nah, ini. Ukuran agregat maksimalnya 20 ya. Dulu selamnya antara 30 sampai 50 ini dia. Ini kan 20 ya. 20 di sini. Ini kita milih yang ada udaranya. Karena selamnya cuma 35 ya, pemilihan kita 35. Ini perhatikan. Nah, ya. Ukuran selamnya 30 sampai 50, ukuran agregat maksimalnya 20, maka kadar airnya 165. Nah, kadar udaranya kalau tadi kondisinya apa? Freezing and thawing, nah ekstrim itu istilahnya ya. Ekstrim, mild atau moderator itu kita sendiri yang mendefinisikan. Kalau seperti itu Anda definisikan tidak ekstrim, ya nggak apa-apa. Misalkan Pak Wid definisikan ekstrim, maka kadar udaranya 6%. Ya, kadar udaranya. Kalau tadi hanya 1% atau 1,5%. Kita lihat lagi balik ya. Ya, ini 165, tipenya batu pecah, agregatnya batu pecah, semen tipe 1, agregat halusnya alami. Faktor air semen bebas. FAS-nya berapa? Lihat tabel 93. Ya, lihat tabel 93. Tabel 93. Nah, ini. Faktor air bebasnya. Ini kan tadi 35. 35 ini kan kita yang ada udaranya, berarti FAS-nya yang ini. Ya, 35 nih. Ya, yang ada udaranya ya. Perhatikan ini ada udaranya. Tapi kita ke sini. 0,39 ada udaranya. Ya. Ini tabel ketetapan kadar semennya 4/8. 4-nya itu adalah 165 dibagi 8 0,39 ya hasilnya ini. Kadar semen minimum ini ditetapkan misalkan 375 ini banyak banget. Kadar agregat kasar berdasarkan FM agregat halus. FM-nya 2,7 ya, FM-nya 2,7 ini kita akan 0,63 dari mana ini? Tabel 99. Ya, ini tabel 99. 2,7 itu di sini. Ini 2,6, ini 2,7 di sini. Ukuran agregat maksimumnya 20 ini. Kita tarik garis ke sini. Nah, posisinya di sini. Ya, ini kok kosong. 0,64, ini 0,62, ini pasti 0,63 ya, 0,63. Ini pasti di sini. Nah, ini adalah volume agregat kasarnya. Nih ya, 0,63. Berat agregat keringnya over 0,63. Ini kalikan ini tadi berat isinya itu ya. Penyerapannya berapa persen ya? Berapa persen tadi ya kita kalikan 1, ini kan kering oven ya, kan kering oven dijadikan SSD. Ya, jadikan SSD ditambah air berapa persen toh airnya dia penyerapannya dia. Penyerapan ada nggak di sini? Penyerapan 1% penyerapannya ya, penyerapannya 1%. Jadi kalau mana tadi? Ya, 1% dari 108 berarti 18 ya. Ya, anggap saja 18. 10 ya.
dari 1% dari 1008 itu 10. Jadi ini dibagi ditambah 10 lagi. Jadi 1018. Yang ngitungnya ini 1008 kali 1 ditambah penyerapan. 1%. 1% dari 1008 itu 10. Jadi 1008 tambah 10, 1018. Ya, kadar agregat kasarnya 0,63 tadi ya sudah. Berat jenis agregat relatifnya, ya ini semen, pasir, kerikil sesuai tabel, air dengan volume ini tadi sama ya, dibagi dengan berat jenisnya, dapat volumenya, kadar udaranya tadi Pak Wid tentuin 6%, ya kan, ini jadi 6%, totalnya sekian, ya. Jadi total semen, air, kerikil, udara sekian persen. Agregat halusnya bagaimana? Ya sisanya 0,267 ini sisanya. 0,267 ini berapa kilo? Ya dikalikan berat jenisnya. Kalau dikalikan BJ-nya yang 2.600 tadi, 2.650 ini ya, BJ-nya menjadi 707. Nah ini jadi hasil akhirnya adalah yang ini. 423, semen, air 165, pasir 707, kerikil 1018. Kalau di total, ini menjadi berat jenisnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, mari kita diskusi. Terima kasih.